Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bacaan kemarin tahiyat juga sudah kita bahas, yang mungkin beberapa keliru yang saya cek itu di bacaan ya-nya tahiyat, at-tahiyyatul. Banyak membaca at-tahiyyatul. Harusnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu kemarin. Terus yang pendek, bacaan yang pendek itu saya tulis di bawahnya itu, cuma nggak ada harokatnya lagi. At-tahiyyatu lillah, itu begitu. Kemudian salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau mau diharokati. Kemudian salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sampai situ. Baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi enggak sampai ya 2 baris itu lah. Tahiyat versi pendek menurut riwayat Imam Asy-Syafi'i dan juga At-Tirmidzi. Kalau tarawih dipakai ya, baca yang pendek tapi tartil daripada yang panjang terburu-buru. Terus kita bacakan dulu ini maknanya apa. At-tahiyyat itu saya kutipkan di halaman 313 di dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Jadi kita nggak urut, nggak apa-apa, karena kita bahas rukun qauli yang mendesak. Yang namanya sholat ini kan nggak bisa kita tunda-tunda. Yang paling dekat segera kita lakukan, ini segera kita pelajari. Jadi yang mulai kemarin takbir, al-fatihah, terus ini tahiyat kita pahami maknanya satu persatu. Nah, at-tahiyyat itu di sini disebutkan jam'u tahiyyatin. Di tengah sini ya, jam'u tahiyyat. At-tahiyyat itu adalah jamak dari kata tahiyyah. Tahiyyah jamaknya tahiyyat ya. Wa tahiyyatu hiya at-ta'zim. Tahiyyat itu maknanya adalah ta'zim, pengagungan, penghormatan. Di dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyatakan tahiyyat ini juga bermakna al-mulk, kerajaan. Jadi kerajaan atau penghormatan. Jadi bisa 2 itu maknanya. Fakullu lafzin, maka setiap lafaz yadullu ala ta'zimi, yang lafaz itu menunjukkan adanya ta'zim, adanya penghormatan, pengagungan. Ta'zim itu pengagungan. Fahuwa tahiyyah, maka lafaz itu sebutannya adalah tahiyyat. Bisa juga dimaknai salam ya. At-tahiyyat itu maknanya salam bisa juga. Wal makna, dan maknanya adalah anna kulla nau'in, bahwasanya semua jenis, min anwa'it tahiyyat, dari semua jenis penghormatan, ala sabilil umum wal kamal, secara umum dan sempurna, la yakunu illa lillahi azza wa jalla, itu tidak ada kecuali itu adalah miliknya Allah azza wa jalla. Jadi yang namanya kesempurnaan, penghormatan, pengagungan miliknya Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun juga Allah yang membuat kesempurnaan itu ada. Kalau ada orang misalnya bagus banar,
Yang menciptakan Allah Ta'ala. Ada orang alim benar, yang membuat itu adalah Allah Ta'ala. Jadi semuanya kembalinya kepada Allah Ta'ala. Fanahnu nu'azzimullaha subhanahu. Maka kami atau kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa li'annahu bihajatin ila dzalik. Bukan karena Allah itu perlu untuk diagungkan. Jadi kalau sekarang ada mengatakan Allah nggak perlu dibela, kita mengatakan at-tahiyat itu bukan berarti Waalaikumsalam. Bukan berarti Allah itu memang ingin diagungkan, bukan. Ya sudah, nanti dulu ya, di sini dulu ya. Nanti dulu ya. Kita duduk dulu. Walakin huwa ahlun litta'zim. Tetapi karena Allah itu memang layak untuk diagungkan. Jadi bukan karena Allah kemaruh diagungkan, bukan. Fanu'azzimuhu lihajatina lidzalik. Maka kita mengagungkan Allah itu karena itu justru hajat kita. Kita yang berhajat untuk mengagungkan Allah. Sebagaimana Allah itu tidak perlu dibela, memang betul Allah nggak perlu dibela, nggak berhajat untuk pembelaan. Tetapi kita ini yang berhajat untuk membela agama Allah Ta'ala. Karena Allah katakan apa? In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian itu menolong, membela Allah, maksudnya membela agama Allah, yansurkum, maka Allah akan membela kalian, menolong kalian. Jadi keperluan kita bukan keperluan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan pengagungan ini. Jadi ketika kita bicara at-tahiyyatul mubarakatus atau at-tahiyyatu lillah, kita sadar yang diri kita ini nggak layak apa-apa. Kita sadari bahwasanya yang layak diagungkan adalah Allah. Nggak ada sifat kekurangan sedikit pun dari Allah. Itu at-tahiyyat. Kemudian al-mubarakat. Itu saya kutip di bagian bawah, yang paling bawah di atas yang Latin. Karena di kitabnya nggak dijelasin al-mubarakat. Al-mubarakat itu dari kata mubarak, dari kata barokah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, baraka yubariku mubarakatan. Jadi mubarakah. Terus ada alif dan ta, itu menunjukkan jamak. Mubarakat. Ini ya. Artinya apa? Barokah itu kasratul khair. Banyak kebaikan. Kemudian waqila an-nama, dan dikatakan juga al-barokah itu maknanya an-nama. An-nama itu artinya tumbuh, bebanyak. Bebanyak apa? Bebanyak kebaikannya. Dalam kamus yang lain dikatakan hissiyatan kana au ma'nawiyah, baik itu terindra atau tidak terindra kebaikannya. Mubarakat, jadi banyak kebaikannya. Kalau kita terjemahin keberkahan, jadi makna berkah itu ya bertambah banyak baiknya. Kalau harta ada keberkahan, bertambah nyaman hidup dengan adanya harta. Tapi kalau bertambah hartanya tambah susah, itu nggak barokah. Tambah harta mau ngaji susah karena mikir bisnis terus. Mau sholat nggak bisa khusyuk, di luar sandal merek bagus atau helmnya ya khawatir betul, agak kurang barokahnya. Jadi barokah itu tambah baik
walaupun itu maknawiyah. Bisa juga hissiyah, terindra, jadi bertambah banyak, hartanya tambah banyak, tambah mendekat kepada Allah, itu barokah. An-mamah tadi. Nah, al-mubarakat itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikan kebaikan itu. Kemudian as-sholawat, sholawat itu di sini maknanya adalah kullu sholawat, semua sholat itu. Farduha wa nafduha lillah, baik yang fardu maupun yang sunnah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'ul ibadat, dan seluruh ibadah. Wa kullul ad'iyah, dan seluruh doa-doa. Allati yuradu biha ta'zim Allah ta'ala, yang yuradu biha ta'zimullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan doa, dengan sholat ya, itu adalah dalam rangka mengagungkan Allah Ta'ala. Wa huwa mustahiquha, dan dia Allah itu adalah yang berhak ya, terhadap semua ibadah tadi, berhak untuk diibadah. Kemudian wa thayyibat, thayyibat di situ minha ma yata'allaqu billah. Di antara thayyibat itu ada yang terkait dengan Allah Ta'ala. Wa minha ma yata'allaqu bi'amalil ibad, dan di antaranya ada yang terkait atau berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi thayyibat itu ada dua sisi, ini terkait Allah, ada terkait hamba. Sama yata'allaqu billahi, apa yang terkait dengan Allah, falahu minal awsafi atyabiha, itu adalah bagi Allah itu di antara sifat-sifat itu yang paling thayyib. Thayyib itu bagus. Kita sering mengatakan thayyib, artinya good, bagus. Kalau bang thayyib lain lagi. Kalau sebelah sana panas ditarik ke bawah biar muter. Sudah. Jadi itu sifat Allah thayyib. Wa minal a'mali atyabuha, itu atyabuha yang awal tadi ya. Dan kalau sifat Allah itu paling baik, amal Allah, perbuatan Allah itu juga paling baik. Wa minal aqwali atyabuha, perkataan Allah itu juga paling baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, bagus. Yakni la yaqulu illa thayyib, yakni tidak mengatakan kecuali yang baik Allah itu. Wala yaf'alu illa thayyib, tidak mengerjakan kecuali yang baik. Wala yattasifu illa bit thayyib, tidak mensifati diri kecuali dengan yang baik. Fallahu subhanahu thayyibun fi kulli syai'in, maka Allah itu bagus dalam semua hal. Fi dzatihi, dalam zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Jadi dikatakan at-thayyibatu lillah, itu artinya semua kebaikan itu ya Allah yang punya. Jadi at-tahiyyah, penghormatan, al-mubarakah, keberkahan, as-sholawat, itu maksudnya adalah sholat dan doa dan segala macam ibadah tadi. Kemudian at-thayyibat, segala macam kebaikan, lillah, miliknya Allah. Itu yang terkait dengan sifat Allah. Wa ma yata'allaqu bi a'malil ibad. Kemudian thayyib itu ada kaitannya yang terkait dengan perbuatan hamba.
yakni al-qauliyah wal fi'liyah, perkataan maupun perbuatan. Falahu subhanahu minha at-tayyib, maka baginya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang baik-baik. Makanya Rasul katakan lanjutan hadis tadi, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik, yakni thayyib, yang baik apa? Min aqwalil ibad, dari perkataan hamba. Untuk pandir nang baik Allah terima, namun kada baik Allah catat juga. Wa af'alihim, juga perbuatan mereka, wa i'tiqadatihim, dan i'tiqad mereka. Jadi Allah baik, kita ini juga harusnya memberikan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Nah, kalimat berikutnya assalamu alayka. Assalamu alayka artinya salam atas engkau. Al-muradu bisalam, yang dimaksud dengan assalam di sini itu adalah ismullah, nama Allah. Jadi assalam di sini maksudnya Allah. Kalau di terjemahan letterlek ya Allah itu atas engkau. Nama Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Itu li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha huwas salam. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah as-salam. Setelah kita salat kita katakan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Kemudian Allah juga katakan dalam surah Al-Hasyr, Al-Malikul Quddusus Salam. Itu kan nama Allah ya, Al-Malik, Al-Quddus, dan As-Salam. Kemudian maknanya bahwa makna salamullahi ala Rasul, makna bahwasanya salam Allah atas Rasul, maksudnya adalah bil hifzi. Assalamualaikum artinya Allah itu al-hifz, ya, menjaga engkau. Wal kala'ah, kala'ah itu memberikan perlindungan kepada engkau. Wal inayah, dan memberikan pertolongan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, berarti kita doakan semoga apa? Engkau itu dijaga Allah. Kemudian apa? Dilindungi Allah, ditolong oleh Allah Ta'ala. Itu diganti Om Swastiastu, nggak tahu apa artinya, itu nggak tahu. Jadi kalau assalamualaikum artinya itu, kalau Allah yang menjaga, yang membantu, yang menolong, kira-kira siapa yang bisa menghalangi atau mencelakai orang tersebut? Itu salam itu begitu. Salam, bahasa Arab assalam. Kemudian apa itu? Faka'annana naqul, seolah-olah kita itu mengatakan Allahu alaik, Allah itu atas engkau. Maknanya raqibun, Allah itu mengawasi engkau, mengawal engkau. Hafizun, menjaga engkau. Mu'tanin, mu'tanin itu apa? Mu'tanin itu ihtamma maknanya. Ihtamma itu punya perhatian, perhatian kayak himmah. Jadi kalau kita katakan assalamualaikum, maknanya ya mudah-mudahan Allah itu menjaga, raqib, mengawal. Kalau mengawal bodyguardnya Allah Ta'ala, namanya bodyguard itu dia rela mati kan demi yang dibodyguardi. Tidak ada bodyguard takutan, enggak. Bodyguard itu dia rela mati, penjaganya. Kalau Allah yang seperti itu, tidak ada yang lebih kuat dari Allah Ta'ala, penjaga dan punya perhatian kepada kita.
Jadi, kalau kita doa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ada makna lain wakila assalamu bi makna taslim. Dan assalam di sini ada yang mengatakan maknanya adalah taslim, artinya keselamatan tadi. Aina nad'u lahu bis salamah min kulli afah. Maksudnya kita berdoa untuk Nabi dengan keselamatan dari semua afat. Afat itu adalah kesengsaraan. Itu makna assalamu alayka. Kemudian ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan kasih sayang Allah, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah untuk engkau wahai nabi. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan tadi berarti maknanya sama. Assalamu alayka diganti alaina, kemudian doa itu kita arahkan ke kita sendiri dan hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian syahadat kita sudah paham semua insyaallah. Ini mungkin untuk makna yang kita baca dari tahiyat.